Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para peruqyah dimanapun antum berada, serta kaum muslimin dan muslimat, semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian fikih ruqyah. Pada kesempatan ini kita masuk kepada bab ketiga, yaitu praktek dan cara meruqyah. Ini merupakan inti daripada proses ruqyah, ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam proses ruqyah ada raqi, ada marqi, ada marqi minhu, ada marqi bih, ada marqi fih, ya. Itu semua yang kita istilahkan dengan sebutan rukun ruqyah. Nah, setelah rukun ruqyah ini tercukupi, artinya peruqyahnya ada, orang yang diruqyah juga ada, kemudian penyakit atau keluhan yang ingin diatasi dengan ruqyah juga ada, ya, atau setidaknya sebagai pembentengan, ya, ruqyah pembentengan. Kemudian tentu bacaan-bacaan ruqyah sudah dihafal atau dibaca dari buku-buku ruqyah atau langsung dari mushaf juga boleh. Tapi sesungguhnya yang lebih utama adalah bacaan yang bersifat hafalan, ya. Nah, setelah itu semua, ya, kita persiapkan dengan baik, maka langkah pertama, ya, yaitu sebelum proses ruqyah, ya. Sebelum proses ruqyah dilakukan, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien, ya. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa cara pengobatan ruqyah tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh dukun, ya, atau tukang sihir dan sebagainya. Nah, ini perlu kita jelaskan, ya. Nanti mungkin juga pertanyaan-pertanyaan akan muncul dari pasien atau keluarganya, ya. Nah, ini sangat penting, ya, untuk mendapatkan hasil maksimal dari ruqyah yang kita lakukan. Sebab terkadang ada orang menganggap ruqyah sama dengan cara-cara perdukunan. Bahkan sering sebelum ruqyah kita mulai, ada anggapan bahwa seorang peruqyah itu bisa melihat jin, ya, bisa menerawang, bisa mengetahui perkara-perkara gaib dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita jelaskan, ya, dalam sebelum proses ruqyah bahwa cara pengobatan ruqyah tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para dukun. Nah, yang kedua, mendiagnosa kondisi pasien dengan mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui gejala-gejala penyakit atau keluhan yang dialami oleh orang yang ingin diruqyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video-video sebelumnya sudah ada dijelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam proses diagnosa, ya. Nah, di sini ada sedikit penambahan, ya, bahwa sebelum memulai ruqyah, seorang terapis ruqyah atau raqi perlu menanyakan beberapa hal berikut. Pertama, ya, apakah sudah dilakukan diagnosa secara medis dan bagaimana hasilnya, ya. Nah, ini perlu disampaikan dan ditanyakan, ya. Sebab tidak semua keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien itu pasti gangguan jin, ya. Maka dengan adanya diagnosa
dari dokter, ya, dari ahli-ahli sebelumnya, maka itu akan membantu kita untuk menjelaskan kepada pasien hakikat yang sebenarnya dari apa yang dia keluhkan. Nah, kemudian juga menanyakan asal muasal dan sebab munculnya gangguan yang dialami pasien. Ya, seperti misalnya kapan mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak enak dirasa, atau kalau dia sifatnya memiliki keanehan-keanehan, kapan mulai terjadi, apakah ada momentum yang mengawali terjadinya keluhan tersebut, ya. Nah, misalnya ada orang pergi camping ke gunung bersama teman-temannya, kemudian pulang dari sana terjadi hal-hal yang aneh, misalnya dia bisa melihat, ya, penampakan-penampakan atau makhluk-makhluk aneh dan sebagainya. Kemudian juga menanyakan ada tidaknya pengaruh dari luar atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasien. Misalnya tekanan-tekanan, ya, seperti misalnya di pekerjaan atau di rumah tangga, seorang istri misalnya merasa tertekan oleh suaminya, atau seorang suami merasa, ya, terbebani oleh istrinya dan sebagainya, termasuk juga problematika anak dan sebagainya, ya. Jadi itu faktor-faktor dari luar diri sendiri, ya, harus ditanyakan. Nah, kemudian menanyakan faktor-faktor sosial, ya, ini juga sudah disampaikan, ya, pada video sebelumnya. Kemudian, ya, hal-hal lain yang dianggap penting. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, sebelum kita melaksanakan proses ruqyah. Kemudian sunnah berwudu, ya, bagi peruqyah dan pasien yang akan diruqyah, ya. Ini hanyalah sebagai adab etika, ya. Artinya wudu itu supaya kita lebih khusyuk, ya, lebih siap dalam melaksanakan ruqyah sebagai suatu proses ibadah. Karena dalam proses ruqyah yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebaik-baik keadaan orang yang membaca Al-Qur'an adalah dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, jadi disunnahkan berwudu, ya. Isi seperti itu kita akan lebih merasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pasien, ya, juga kita sarankan untuk bersuci, ya. Nah, supaya dia merasa ini adalah bahagian dari proses ibadah, ya. Karena yang kita baca adalah Al-Qur'an dan dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu, ya, disunnahkan kita untuk berwudu. Nah, kemudian wajib menutup aurat bagi wanita yang hendak diruqyah dan menjaga semua kemungkinan tersingkapnya aurat. Jadi di sini selain dia menutup aurat, disarankan dia juga menggunakan mukena atau telukung, dan kalau perlu lagi memakai celana panjang. Maka segala kemungkinan tersingkapnya aurat itu bisa terjadi. Maka oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi, maka seorang pasien perempuan dia mesti menutup auratnya
semaksimal mungkin ya. Mulai dari mukena, kemudian celana panjang dan seterusnya. Nah, adapun kaum laki-laki yaitu cukup menutup ya sebatas aurat yang disarankan ya, sebagaimana halnya ketika hendak sholat ya, tidak boleh memakai celana di atas lutut ya, tidak boleh memakai celana pendek, maka kita sediakan sarung ya dan sebagainya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, para peruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak boleh meruqyah seorang perempuan tanpa didampingi oleh mahramnya atau keluarganya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Sebab banyak sekali orang-orang yang datang untuk diruqyah, mereka beranggapan bahwa ruqyah ini seperti pengobatan dukun ya, atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dengan melayani permintaan seorang perempuan tanpa didampingi oleh mahramnya atau temannya dan sebagainya. Jadi kita sebagai peruqyah harus menjaga adab serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi oleh karena itu jangan coba-coba meruqyah seorang perempuan yang tidak ada mahramnya. Nah, kemudian selain itu kita juga tidak boleh menyentuh ya. Tidak boleh menyentuh pasien perempuan dalam proses ruqyah tanpa alas tangan. Maka seorang peruqyah itu mesti dia memiliki sarung tangan yang tebal. Nah, dalam proses ruqyah kemungkinan terjadi ada reaksi frontal, maka dia sudah siap untuk mengantisipasi bersentuhan secara fisik dengan pasien yang dia ruqyah. Nah, jadi oleh karena itu hal-hal ini harus berhati-hati. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan ya, untuk dapat mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada pasien. Jadi seorang peruqyah mesti menghadirkan ya niat yang bersih, kemudian kehadiran Allah dalam hatinya ya. Maksudnya bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada dirinya dalam proses ruqyah tersebut. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu tahap pengobatan atau proses ruqyah. Nah, dalam hal ini secara garis besar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hendaklah ia memastikan dirinya dalam kondisi suci. Ya, tadi sudah disebutkan. Kedua, menghadap kiblat ya. Kita dalam membaca Al-Qur'an ya, dalam berzikir, kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, termasuklah ruqyah ini bagian dari zikir, bagian dari membaca Al-Qur'an, maka sebaiknya menghadap kiblat. Kemudian peruqyah membaca Al-Qur'an ya secara secara teratur dengan mencukupkan ya hukum-hukum bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya, serta membacakan doa-doa ruqyah dengan penuh tadabbur dan khusyuk ya, supaya hasil dari ruqyah itu maksimal ya. Kemudian peruqyah meniupkan nafasnya setelah membacakan ayat-ayat Quran ya, maka dia boleh menghembuskan ya nafas ya, atau meniupkan nafasnya ya pada pasien yang dia ruqyah. Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama ya, setidaknya ada dua. Yang pertama
ada yang mengatakan setiap selesai membaca satu ayat ruqyah tiupkan. Ada lagi yang mengatakan setelah selesai membacakan semua proses ruqyah, semua ayat-ayat ruqyah baru ditiupkan. Maka kita boleh melakukan yang mana saja. Kemudian peruqyah boleh meletakkan tangannya di atas kepala, ya, atau di atas ubun-ubun pasien. Di bagian tubuh yang sakit juga boleh, jika memungkinkan, ya. Kecuali terhadap pasien perempuan, karena tidak dibolehkan menyentuh atau meletakkan tangan pada bagian-bagian tubuh yang sensitif. Misalnya gangguannya di dada, tidak boleh kita meletakkan tangan kita di dada, walaupun dengan memakai alas tangan yang tebal. Tapi kalau di atas kepala, silakan, ya, silakan kita meletakkan tangan kita di kepalanya, ya, dengan alas tangan, dengan alas sarung tangan yang tebal, ya. Nah, sebagian praktisi ruqyah yang sangat ketat dalam hal ini, seperti Syekh Abdul Barra, dia tidak mau meletakkan tangan di atas kepala pasien walaupun dengan memakai sarung tangan. Dia lebih menggunakan misalnya buku, ya, kotak kardus yang terpotong atau tisu dan sebagainya. Tisu maksudnya tempat tisu yang tebal itu. Ya, jadi dalam proses ruqyah itu harus kita perhatikan dan harus kita jaga, jangan sampai kita terlalu memudah-mudahkan masalah, ya. Kemudian pembacaan ayat dan doa dengan suara yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan, yang sedang-sedang saja. Artinya apa yang kita baca itu memberikan sensasi yang dapat memberikan efek kepada pasien, baik efek secara fisikis maupun efek secara fisik, ya. Maka bacaan itu mesti kuat walaupun tidak mesti keras, ya. Harus dibedakan antara suara yang keras dengan suara yang nyaring. Nah, kita diharapkan dalam proses ruqyah itu membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring dan bukan suara yang berbisik-bisik. Kemudian peruqyah juga dalam dalam pelaksanaan ruqyah ini, ya, dia mesti berpakaian yang sopan, ya, yang rapi, yang bersih, yang wangi, gitu, ya. Termasuk sarung tangan tadi. Nah, sarung tangan itu sebaiknya, ya, kalau sudah kotor dicuci, ya. Jangan sampai pasien itu muntah bukan karena jinnya yang keluar, tapi karena mencium bau sarung tangan peruqyah yang sudah tidak yang sudah lama tidak dicuci, gitu, ya. Nah, peruqyah membersihkan tempat, ya. Dalam selama proses ruqyah itu tempat pelaksanaan ruqyah itu mesti bersih, ya. Kemudian terkait dengan bacaan, ya, dalam proses ruqyah, ketika mengawali ruqyah, maka seorang peruqyah mesti memperhatikan dalam bahasa Arab istilahnya kaidah-kaidah bahasa, ya. Misalnya Bismillahi arqini, ya, itu untuk kita, ya. Atau Bismillahi arqi nafsi, ya kan. Nah, kalau untuk satu orang laki-laki Bismillahi arqika. Kalau untuk seorang perempuan Bismillahi arqiki. Kalau untuk berdua, baik laki-laki perempuan, Bismillahi arqikuma. Nah, kalau untuk ramai-ramai, lebih dari 2, 3 dan seterusnya, Bismillahi arqikum. Kalau mereka laki-laki. Kalau untuk perempuan lebih dari 3, ya, lebih dari 2, 3 dan seterusnya,
Bismillahi arqikunna. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya. Disitulah nanti kita akan dinilai oleh orang-orang yang menyaksikan ruqyah kita. Apakah kita menyadari bahwa apa yang kita ucapkan itu sudah benar atau salah ya. Jangan sampai kepada seorang perempuan kita mengucapkan Bismillah arqika ya, atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, proses atau langkah yang ketiga. Langkah pertama persiapan sebelum ruqyah, kemudian yang kedua pada saat proses ruqyah, kemudian yang ketiga yaitu setelah ruqyah ya, pasca ruqyah. Nah, ini lebih kepada nasihat atau hal-hal yang mesti dilakukan oleh seorang pasien, atau dengan istilah lain kita memberikan pembentengan ya kepada pasien, dalam artian mereka harus ya memperbaiki diri dalam beberapa hal yang kita sampaikan ya. Misalnya ketika melakukan sesuatu ya hendaklah diawali dengan bacaan basmalah ya, atau isti'azah. Kemudian laki-laki kita anjurkan untuk sholat berjamaah ya. Kemudian tidak mendengarkan lagu-lagu atau nyanyian yang dapat mendatangkan ya, mengundang kembali setan yang sudah kita keluarkan ya melalui proses ruqyah. Kemudian selalu menjaga diri agar tetap suci ya, artinya menjaga wudhu dan seterusnya. Kemudian sebelum tidur ya membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada pasien agar mereka mampu melakukan pembentengan secara mandiri. Kemudian membaca surah Al-Baqarah di rumah ya. Kemudian membaca surah Al-Muluk ya, dan atau mendengarkannya sebelum tidur ya. Membaca surah Yasin setiap pagi. Kemudian tilawah Al-Qur'an. Nah, itu harus kita tekankan kepada pasien supaya mereka mampu melakukan pembentengan secara mandiri. Nah, kalau dia perempuan sebelumnya dia tidak menutup aurat, maka kita anjurkan dia setelah diruqyah harus menutup aurat dalam segala aktivitas kehidupannya di luar rumah. Kemudian apalagi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, atau ibadah-ibadah doa-doa harian ya, doa atau zikir mau makan, mau keluar rumah ya, masuk kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu mesti dia jadikan sebagai amalan-amalan harian sebagai pembentengan. Demikian juga puasa-puasa sunnah ya dan sebagainya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itulah beberapa cara ya atau langkah-langkah dalam proses ruqyah ya. Semoga ini menjadi hal yang kita perhatikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari ruqyah, sehingga kesembuhan yang diharapkan oleh pasien betul-betul bisa dirasakan, bisa didapatkan, ataupun ketenangan dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya ruqyah hanya sebagai proses pengobatan tapi tidak ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Ingat ya, ar-ruqyatu da'watun qabla an yakuna ilajan. Ruqyah adalah dakwah ya qabla an takuna ilajan, sebelum diposisikan sebagai terapi. Maka seluruh proses ruqyah dari awal sampai akhir, dari sejak datangnya pasien kepada kita sampai mereka pulang ke rumahnya ya, mereka mendapatkan nilai-nilai dakwah kepada kita, sehingga mereka lebih
semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kesembuhan pun tidak mereka dapatkan dengan takdir Allah, tetapi mereka sudah mendapatkan ya nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita sampaikan dalam proses ruqyah. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita semua para peruqyah lebih semangat untuk membekali diri dengan ilmu agar dakwah ruqyah yang kita lakukan bermanfaat bagi pasien dan keluarganya serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali nanti akan kita lanjutkan kepada persoalan yang sangat penting, yaitu sebuah harapan yang harus kita tekankan kepada pasien, yaitu bersikap optimis ya dalam proses ruqyah ini atau dalam proses menanti kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada kita lanjutkan satu tema, yaitu optimisme jurus ampuh melawan gangguan. Saya kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.